bahwa Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal qanitin was sabirin wasyakirin wal khashi'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan juga nikmat demografi, bonus demografi yang ini perlu disyukuri di Indonesia, karena tidak sedikit bahkan negara-negara yang disebut maju tetapi generasi mudanya kurang. Banyak mereka yang tidak mau memiliki anak dengan berbagai alasan, dan kita Indonesia alhamdulillah demografinya tidak pernah kendor, dan tentunya kita memiliki stok jiwa muda yang sangat melimpah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi yang sejak muda adalah sosok teladan. Maka sebelum menjadi Nabi pun Muhammad adalah sosok Al-Amin, sosok yang sangat dipercaya. Tidak akan ada orang yang percaya kalau Muhammad itu berbohong, kalau Muhammad itu curang, kalau Muhammad itu culas. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu, mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, termasuk perintah menciptakan generasi muda masa depan, generasi yang penuh dengan semangat, dengan bingkai iman dan Pancasila. Kebetulan beberapa hari lalu kita memperingati namanya Sumpah Pemuda. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sumpah Pemuda ini bukan hanya teks sejarah yang berikrar bersatu dalam satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, tetapi semangat ini adalah semangat yang relevan dengan ajaran Islam,
bahwa Islam itu sangat mementingkan persaudaraan, sangat mementingkan persatuan, dan sangat mementingkan ukhuwah. Maka ada ayat yang berbunyi innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Artinya persaudaraan itu sangat penting di dalam Islam. Persatuan itu sangat penting di dalam Islam. Ukhuwah itu sangat urgen di dalam Islam. Bagaimana tidak? Karena kalau seandainya persatuannya goyah, maka kita sulit untuk beribadah. Itu sulit untuk beramal maksimal. Dengan adanya persatuan, dengan adanya persaudaraan, dengan adanya ukhuwah, maka kita alhamdulillah Indonesia termasuk negara yang sangat nikmat. Kita menjalankan amaliyah ubudiyah Islamiyah. Ada 4 poin yang disampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah persatuan adalah anugerah dan perintah ilahi. Jadi kalau bangsa ini adalah bangsa yang bersatu, tentunya tidak ada yang sempurna. Dengan berbagai dinamika yang ada, maka itu adalah anugerah dari Allah, adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak sedikit mereka-mereka yang hebat, negara-negara yang hebat, mungkin bangsa-bangsa yang hebat, bahkan daerah-daerah, mungkin daerah dekat Arab, tidak sedikit mereka yang sulit menciptakan persatuan itu. Yang kedua, bahwa persatuan itu adalah bukan hanya sekedar anugerah, tapi adalah perintah Allah. Jadi kalau seandainya kita sudah mampu menciptakan persatuan, maka kita sungguh telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa'tasimu, berpegang tegahlah kalian, bihablillah, dengan tali Allah. Para ahli tafsir menyebut bahwa tali Allah yang dimaksud adalah agama Allah, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ini sangat jelas sekali ayat ini bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpegang satu kepada iman. Jadi berpegang teguh landasannya adalah satu, iman. Yang kedua adalah taat, dan yang ketiga adalah ittihad, persatuan. Para ulama ada juga yang menyebut bihablillah, tali Allah yang dimaksud adalah Al-Quran Al-Karim. Berpegang teguhlah pada Al-Quran Al-Karim, jangan sampai goyah oleh apapun. Karena seringkali kalau kita tidak mendapatkan hidayah, kita bisa goyah dengan jabatan, kita bisa goyah dengan harta benda. Maka bihablillah yang dimaksud adalah Al-Quran Al-Karim. Pendapat kedua, yang dimaksud dengan hablillah adalah Al-Islam. Itu Islam. Maka berpegang teguhlah pada Islam, jangan sampai goyah. Dan sesungguhnya Pancasila kalau ditelaah lagi, isinya adalah ajaran Islam. Kenapa? Karena yang membuat Pancasila itu diantaranya atau sebagian besarnya adalah para ulama kita. Yang ketiga adalah al-ahd wal mitsaq. Yang dimaksud dengan tali Allah adalah janji yang diberikan untuk Allah.
Berupa apa? Iman, wa ta'at dan taat. Jadi berpegang teguhlah kita agar senantiasa dalam keadaan iman, dalam keadaan senantiasa hanya kepada Allah, hanya mengharapkan ridho Allah, dan berpegang teguh dalam arti kita senantiasa taat kepada Allah, taat atas aturan-aturan dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Wala tafarraqu, janganlah kalian, kebalikannya, berpecah-pecah. Kenapa berpecah-pecah? Karena pecah-pecah itu, perpecahan itu adalah sababun lidda'af. Itu adalah sebab daripada kelemahan. Memang di Indonesia itu hanya ada satu cara mengalahkan umat Islam, itu dengan memecah. Tidak ada cara lain. Maka dalam ayat lain, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Janganlah kalian saling berseberangan, saling gotok-gotokan, maka kalian akan gagal dan bau kalian, wangi kalian akan hilang. Jadi kehebatan kalian itu hilang kalau kita ini adalah orang yang senang bertengkar. Kenapa? Karena pasti ada solusi dalam setiap permasalahan. Itulah maka persatuan ini adalah anugerah sekaligus perintah Allah. Maka sulit memang untuk menciptakan itu, dan kita bersyukur termasuk golongan bangsa masyarakat yang bisa bersyukur dengan persatuan itu, meskipun ada dinamika-dinamika. Yang kedua, Sumpah Pemuda adalah dan semangat iman. Jadi kenapa ada Sumpah Pemuda? Ini karena ada semangat iman. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'du. Jadi Sumpah Pemuda lahir dari keikhlasan iman. Jadi para pemuda tahun 28 itu berkumpul dengan berbeda suku, berbeda budaya, agama, dengan menyingkirkan ego-ego golongan-golongan demi cita-cita besar, yakni menciptakan sebuah bangsa, sebuah persatuan. Di dalam mungkin banyak perbedaan, tapi tujuannya sama, adalah ingin menjadi bangsa yang merdeka, ingin menjadi bangsa yang bebas melaksanakan ibadah, melaksanakan muamalah, melaksanakan kebaikan-kebaikan, membangun negeri. Yang ketiga, Pancasila dan Islam bersinergi menjaga persatuan. Pancasila sebagai dasar negara tentu tadi bukanlah lawan Islam, tetapi adalah wadah memungkinkan nilai-nilai Islam dapat dicapai dengan adanya Pancasila. Ketuhanan yaitu Islam, la ilaha illallah. Kemanusiaan juga adalah Islam. Persatuan adalah Islam. Musyawarah juga, wasyawirhum fil amr juga adalah Islam. Keadilan juga adalah semangat Islam. Maka Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, hubbul watan minal iman. Cinta negara itu adalah bagian daripada iman. Jadi orang-orang yang beriman itu pasti cinta negaranya. Kalau orang yang tidak beriman pasti cintanya pura-pura, hanya di mulut, hanya di jargon. Tapi orang yang beriman pasti cinta akan bangsanya. Satu kali Rasulullah SAW pernah bersabda, demi Allah, kata Rasulullah, saya sangat mencintai Mekah. Kalau seandainya bangsa Mekah, kafir Quraisy tidak mengusir, maka saya tidak akan pernah pindah ke Madinah. Itu artinya apa? Artinya cinta tanah air,
ini bagian daripada iman. Mencintai Pancasila sebagai hasil karya bangsa juga adalah bagian daripada iman. Yang keempat, peran pemuda Qurani dalam menjaga persatuan. Jadi memang pemuda ini adalah selalu yang mencetak sejarah. Dari zaman ke zaman ini umumnya yang membuat perubahan, yang membuat perbaikan sesungguhnya adalah para pemuda. Jadi tugas kita kalau bukan pemuda lagi, maka tugas kita membimbing para pemuda ini untuk menemukan hakikat kepemudaan. Kenapa? Karena Allah dalam Al-Quran misalnya menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Apa artinya? Artinya para pemuda kalau seandainya mereka memiliki iman, mereka memiliki pendidikan yang bagus, mereka memiliki tauladan yang bagus, maka mereka itu akan bergerak menemukan kebaikan-kebaikan, perubahan. Zidnahum huda. Kata Allah, Allah akan memberikan petunjuk-petunjuk. Allah akan memberikan ide-ide, inovasi-inovasi kepada para pemuda untuk melakukan perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan, kehebatan-kehebatan, bahkan revolusi-revolusi. Itu umumnya digagas oleh anak-anak muda atau para pemuda. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bil wahdati narqa wa bil imani nasudu wa bil fityati nabni al majda wal khuluda. Dengan adanya persatuan maka kita akan naik. Dengan iman maka kita akan hebat. Dengan pemuda yang hebat-hebat maka kita akan mampu menciptakan kehebatan-kehebatan dan juga keabadian bangsa kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum ma fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman asahu bidukhuli jahannam ma'wah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahu ma'al jami'i sahabatul qarabati wa rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihim al iman wal hikmah wawzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidaratil islam bi hidayatika rahmatika al wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.